kuncinya di situ. Bro, Kamu itu bentar kayak dulu, kiamat, kamu baca setengah, kamu langsung bernarasi. Baca sampai selesai, titik baru narasi. Sama kiamat ini emang ini dia tuh, emang muridnya kiamat anak ini. Coba baca sampai selesai baca. Kamu tuh aneh gitu loh, ya. Narasi kamu tuh gak berubah ya. Makanya kemarin saya sempat terpancing dengan menggunakan jurus-jurus kamu, dan akhirnya saya sekarang diancam sama orang-orang Kristen yang saya tuh diancam, Herdi. Saya gara-gara kemarin bawa narasi Yesus itu terindikasi ketergantungan sama anggur merah. Saya tuh diancam, ya. Orang banyak bikin akun saya tuh di situ tuh. Akun Farhan asli tuh ada tulisan sampai lo mundur atau lo hancur. Herdi, gue gak mau, Herdi, gue menggunakan jurus itu lagi. Gue bisa, serius. Bahkan gue bisa narasikan Yesus itu diciptakan sama seperti binatang, karena dia berdasarkan firman, dan di dalam Bible Anda firman itu juga binatang, menciptakan binatang juga. Ayolah, cerdas sedikit lah, jangan cara-cara diskusi seperti ini yang kamu gunakan terus, Herdi. Mancing gitu. Atau begini loh Bang. Kalau balik ke misinya orang ini, dia kan ingin pemurtatan massal. Begini loh Herdi, kalaulah apa yang kamu yakinin itu adalah yakin di situ adalah sebuah kebenaran, kenapa harus disampaikan dengan cara-cara yang tidak benar begitu, Herdi? Dengar nggak, Herdi? Ya, kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar agar sampai juga kebenaran itu ke hati yang benar. Makanya banyak murtadin itu yang mereka memang kelas cetek-cetek, mereka nggak paham apa-apa. Jadi kelas-kelas yang kamu dapat itu orang-orang yang tidak yang pikirannya memang dangkal sekali. Karena cara penyampaiannya pun kamu dengan cara yang tidak benar begitu. Jadi mana mungkin kebenaran itu diawali dengan ketidakbenaran begitu. Sudah. Gitu loh. Coba kamu cek di bukunya. Kita gantian dulu kawan. Kisah itu adalah kisah ketika tadi terjadi Rasulullah SAW ditawarkan untuk menyembah Tuhannya mereka gantian. Dan nanti akan turun ayat lakum dinukum waliyadi. Sudah muncul ya? Silakan Ustadz Alwan, silakan. Ini Ustadz Alwan, coba Herdi, kamu ulangi lagi bacaannya. Di mana Rasulullah SAW menyembah, apa katamu, waliyauzubillah, menyembah setan. Coba dibaca dari atas sampai bawah dan seterusnya. Coba kita pengen lihat. Kalau yang gini tadi, mohon maaf ya, tadi saya potong sedikit ya. Kalau kisah Al-Gharanik sudah saya jelaskan tadi waktu kita diskusi di awal ya, sebelum dia munculkan itu kan, bahwa tidak ada narasi riwayat yang sahih tentang itu. Adanya itu riwayat Bazzar setahu saya, dan itu dhaif, sangat bahkan maudhu, palsu kalau nggak salah. Nah, sekarang ya silahkan Herdi carikan satu dalil yang sahih tentang riwayat ya silakan. Kisah Al-Gharanik ya. Oke. Ya oke. Ini ya kita baca sebab itu riwayat Al-Bazzar itu kan. Aduh, sebentar dulu kawan. Iya. Kamu gimana sih, kamu suruh buktikan? Langsung tahu saya itu Al-Bazzar itu kan. Al-Bazzar itu. Itu. Enggak ada Al-Bazzar di sini. Oke, diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar itu. Bentar dulu, Neng. Ya. Mbak, sebentar, Mbak. Sebab musabab, son of Adam, kamu mata di papan tulis ya. Biar kamu tahu. Diturunkan surah surah Al-Hajj 52. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnul Munsir dengan sanad yang maudhu. Baca, dengan sanad yang maudhu. Maudhu ya? Maudhu kan? Kisah Gharanik itu surat apa? Kisah Gharanik itu surat apa, Irdi? Parah ini Mbak. Nggak, saya tanya, kisah Gharanik itu surat apa? Mbak, bentar kan dulu, kamu tanya ke saya tanya. Assalamualaikum sahabat-sahabatku Islam dan selamat petang. Silakan lanjut. Yang maudhu dengan muslim satu rumpun Indonesia. Oke, bentar Pak, saya lanjutkan bacanya ya. Jadi sanadnya maudhu dan mungkar ini ya. Enggak, tadi itu surat apa tadi ya? Apa itu? Al-Hajj apa Najm? Jangan dengan coba cara RD. begitu. Kok Al-Hajj? Aneh nih. Lah ini tentang An-Najm ini, Neng. Maliki, cukup lah engkau. Lihat itu Al-Hajj itu. Ini cukup lah engkau Maliki. Ini jangan manusia.
Bang Pulau Tiga sebentar. Lain Bang Pulau Tiga, Bang Pulau Tiga. lain. Kamu cari yang asbabun nuzul Aku An-Najm dah kok tengok macam di Al-Hajj. kebodohan dia ni. Bukan itu. Ini. Kok itu? Ini An-Najm, ini apa? AN Iya, baca sekarang coba naik ke atas, NAJM baca Najam. naik ke atas, coba lihat. Lata Usta. Naik ke atas. Itu riwayat An-Najm Al-Bazar apa? itu diriwayatkan Iya. oleh Al-Bazar dan itu hadisnya palsu itu. Loh, Naik ke atas. Ini Naik ke palsu. atas. Dia ada edit itu. Bukan itu, bukan beda. Loh, kok Ini caranya bermain-main. Coba Mana? gini. Yang mana, Coba linknya. Saya ketik di sini daripada Oke. kamu main-main kan lari-lari gitu Linknya sini. pakai, linknya. Risalah. Itu Asbabun Nuzul surat Al-Hajj. Astagfirullah. Coba ini. Iya, surah Al-Hajj. Al-Hajj kamu masukkan ke dalam An-Najm, Herdi. An-Najm Gimana masalah sih? ayat-ayat Quranik itu An-Najm. Kok Al-Hajj? Iya. Bukan di situ. Kamu sekarang Ketahuan buka lagi kamu Asbabun ngedit ini. Nuzul surat An-Najm, bukan surat Al-Hajj. Dari situ aja udah. Bro, Udah Linknya itu salah Al-Hajj, caramu Pak. itu. Linknya itu Emang Al-Hajj. Judulnya lihat. Nauzubillah, Judulnya. Herdi, cara-cara kamu. Orang memang Oh, sudah ini cara-cara- kalau apa cara-cara namanya, licik begini kalau nih bahaya. tabiatnya sampah ya yang disampaikan sampah semua emang. Oke, sebentar, Herdi. Coba linknya di screenshot. Kita pelan-pelan, Herdi. Oke. Saya juga nggak mau. Itu sebab-sebab diturunkan Gini. Al-Hajj. Beda. Beda. Mbak Alwan. Beda, bro. Mbak Alwan. Kasih Sueb, coba kamu buka Risalah Muslim. Mbak Alwan diam ya. Risalah Muslim buka. Sueb coba. Kamu pindahkan layarnya Farhan ke Sueb. Sueb buka di layar. Mbak Alwan kan nggak tahu apa-apa. Kamu diam, Mbak. Oke, Risalah Muslim. Takut dia kalau saya bicara. Bukan bro. Masalahnya kamu dari tadi nggak karena kamu nyambung. dibongkar kebohongan kamu kalau sama saya. Bentar dulu Makanya kalau lah. takut saya. Coba ya, saya tunjukkan ini ya. Ada ini ya. Risalah Muslim ya. Risalah Muslim, oke. Buka. Asbabun Iya. Jelas-jelas di situ Asbabun Nuzul surat Al-Hajj Iya. bukan An-Najm coba. Asbabun Nuzul Al-Hajj 52 itu tentang An-Najm. Enggak. Kok kamu yang lebih tahu? Kok kamu yang lebih tahu? Kalau cari kamu cari An-Najm. Dek, nggak ada asbabun nusulnya An-Najm. Kamu cari kelilingnya nggak ada. Ini saya tunjukin. Ya, bagus. Saya tunjukin ini. Kalau kamu nggak dapat, besarin punya saya. Tidak ada. Besarin punya saya. Bagus, Oke, bagus. Besarin An-Najm punya kok saya nggak kalau ada dia surat, nggak dapat. nggak ada ini. Herdi, ya ampun, kok nggak ada asbabun nuzulnya. Masa Oke, gitu aja nggak tahu. Herdi gantian diam dulu. Saya tunjukkan ya. Gantian, oke. Kamu ketahuan tuh. Kamu ketahuan Silakan. Saya kasih hadiah sepeda kalau ada. Itu kan Bentar ya. ngarahnya ke An-Najm nantinya. Gimana sih Wa ma kalian? arsalna min qablika Buka. rasulin wala illa Siapa? liyattabi'a Siapa? ayatihi. Tiba-tiba Buka Bentar. kameranya, Neng. Astaga. Sabar. Loh, Apa? Jangan kamu ngantuk. Tadi sudah alasan sholat, sekarang ngantuk. Nanti ada tamu lagi. Kok takut Apalagi sekali? alasannya? Herdi kenapa sama saya langsung dia kayak baper ya? Herdi ya? Karena Ada, saya bro. ungkap semua kebohongan-kebohongannya Santai. langsung kaget dia ya. Ini ya. Jadi Asbabun Nuzul satu-satunya loh ya. Dan ini riwayat Bazzar tentang surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata salisata ukhra. Ini di ayat mana nih? Bukan Al-Hajj. Beleng-beleng. Ini An-Najm masa di Al-Hajj. Nah, ayat ini turun, dengerin ya. Ya. Dengerin ya. Nah ini. Jadi surat ini surat An-Najm ini, lihat nih. Ini surah An-Najm. Ini asbabun nuzulnya ini. Kok kamu ke Al-Hajj? Kan beleng-beleng. Ini. Jadi ini riwayat yang menerangkan tentang kisah Quranik, ayat-ayat setan. Kamu nggak baca bukunya Salman Rushdie gitu, cuma mau lempar syubhat, nggak tahu syubhatnya kayak gimana. Buka asal buka. Lihat dong gini, ini kajian ini. Jadi analisis historiografi kisah Quranik itu berasal dari riwayat Al-Bazzar, Al-Quranik. Nah, dijelaskan di sini. Saya jelaskan di sini. Ini jelas di sini ceritanya, makanya baru ada tuduhan. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hamad. Ia berkata telah ya
menceritakan kepada kami Umayyah bin Khalid, ia berkata, ia telah menceritakan kepada kami dari Abu Bishr bin Sa'id Jubair, dari Ibnu Abbas, yang saya anggap ada keraguan dalam hadis Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, di sini masuk ketika gini, Rasulullah SAW ketika berada di Makkah membaca surat An-Najm sampai pada ayat, maka apakah patut kalian menganggap berhala Lata, Uzza dan Manat, yang ketiga, kemudian yang anak perempuan Allah. Nah, di sini maka lisan Rasulullah SAW berkata, itulah berhala-berhala Goronik yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan. Ini ayat dari mana? Afara'aitumul Lata wal Uzza datang. Ini asbabun nuzul surat An-Najm. Kamu bilang tidak ada, kamu kasih uang sekarang. Kamu tadi janji mau kasih apa tadi? Ini Ustaz, tolong diulangin anak perempuan Allah tadi itu biar gak di-framing lagi sama Malikil itu tadi ada kalimat surat, anak perempuan itu. Surat Asbabun Nuzul, surat Al-Hajj dia cari loh. Ini orang kok. Tahan Herdi. Sabar ya. Kita lihat. Iya. Nah, tadi dia di mana, di sini ya? Kamu kasih lihat mana keterangannya Asbabun Muslim. Nah. Asbabun Nuzul tadi mana? Risalah Muslim, Asbabun Nuzul. Ke bawah Asbabun Nuzul surat. Coba tadi mana? Kamu masuk dulu ke Risalah Muslim, masuk dulu ke Risalah Muslim, ya. Risalah Muslim. Oke, udah Al-Hajj, gulir ke bawah deh, ke bawah terus. Lihat itu pojok kiri Asbabun Nuzul. Ada di masa kamu. Jangan bilang kamu nggak ada, nggak lihat loh. Oke. Kamu bilang anak aja itu punya. Aduh, Pak, ini orang. Kasih ke itu kanan, ke kiri laptopmu, ke kiri mana? Masa kamu nggak tahu kiri? Ke bawah. Kiri. Aduh, nih, kamu lihat ya, kayak ngajarin anak TK ini. Bentar. Ini. Terbongkar ini kan, kebohongannya. Bentar. Bukan terbongkar, bro. Ini kan dari sini. Langsung baper dia sama saya. Bukan, enggak. Itu surat Al-Hajj juga. Ngapain? Iya, kawan. Coba lanjut. Nah, ini kan tafsir ke Mena. Di mana? Tafsir ke Mena, terus ke bawah. Asbabun Nuzul di mana? Terus ke bawah, Dek. Besarin punya dia dulu, Bang Farhan. Enggak apa-apa. Tafsir Al-Misbah, Muyasar. Nah, Ibnu Katsir di bawahnya Nusul Asbabun. Nah, tafsir Al-Misbah, Muyasar ini. Muyasar jalan lain ke bawah, baru Asbabun Nusul. Bukan, aduh. Coba besarin punya saya dulu. Jangan baper, Herdi. Santai aja, Herdi. Enggak, bukan bro. Masalahnya kayak ngajarin anak TK. Nah, gini ya. Risalah Muslim. Ya. Astagfirullah. Ini Risalah Muslim ini. Oke, Risalah terus Muslim. gulir ke bawah. Terus tafsir Al-Misbah kan. Kirimu bro, sebelah kirimu bukan sebelah kanan. Kiri nggak ada. Terus gulir ke bawah, ke Menak. Terus. Gulir. Terus, kamu diajari jangan bantah. Nah, itu di bawah deh, Asbabun Nuzul. Mana? Kamu kontrol F, Asbabun Nuzul. Klik. Kontrol F, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Dah, muncul. Iya, oke. Nggak ada ini, nggak ada, kosong ini. Kalau gini kosong, Herdi. Kalau gini nggak ada, 0. Ini kan risalah, coba kasih lihat kata risalah. Ini risalah Muslim ini, mau saya suruh edit lagi nih. Loh kok diedit bro? Gini ya, saya. Ya, maksudnya apa kamu mau tuduh saya edit? Gimana? Coba. Bukan. Coba caramu bagaimana sih? Gimana? Coba kamu di reload kembali, di atasnya. Oke, reload. Nah. Oke. Terus turun ke bawah sekali. Bentar. Saya lihat di atasnya dulu. Muslim, sebentar ke atas. Ke atas. Ujungnya di atas, puncaknya. Tafsir surah berapa itu? Tafsir? Ini sebentar saya googling aja ya. Ada Al-Hajj 22. Karena kamu Al-Hajj ini. Al-Hajj 52. Al-Hajj 52. Wah, orang di surat An-Najm dia ke Al-Hajj. Yang dipermasalahkan surat An-Najm dia ke Al-Hajj. Coba. Aduh. Ini ya. Al-Hajj 52. Coba ini, ini. Oke, ini ya.
Oke, turun. Mana kasih lihat dulu asbabun nusulnya. Oh, ini nih, ada ini asbabun nuzul ini, asbabun nuzul ini ya. Makanya deh, Oke. kamu salah. Sebab-sebab, kita dengar Malik dengar dulu. Sebab-sebab diturunkan surat Al-Hajj. Nah, bukan An-Najm ya. Ingat, Iya, kisah Al-Ghoronik kamu itu Al-Lata wal Uzza itu baca. Al-Ghoronik. Nah, Iya, baca isinya. iya saya baca. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir dengan sanad yang sahih. Ini Udah riwayat baca. dari Al-Hajj ya, yang bersumber dari Said bin Jubair. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar, melalui jalan yang lain dan seterusnya. Bersumber dari bahwa ketika Nabi membaca surat Wan Najmi Idza Hawa, Wan Najmi Idza Hawa, demi bintang sampai ayat Fara'aitumul Lata wal Manat salsa ukhra, maka patutkah kamu hai orang musyrik mengenal Lata mana yang ketiga, ya terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Jangan setan dan loncat-loncat. seterusnya. Baca Iya, enggak? semuanya, kawan. Iya. Terus berkatalah kaum musyrikin, dia belum pernah menyebut memuji Tuhan kita sebelum ini. Setelah sampai pada bacaan sajadah, Nabi sujud dan mereka mengikutinya, maka turunlah ayat ini Al-Hajj. Terus? Iya. Terus? Iya, Sebagai kisahnya penegasan apa? bahwa Doib, setan maudhu, selalu berusaha. mungkar. Enggak, kaitannya Nah, apa ini loh? Konteksnya, matanya nggak ada. Konteksnya apa, Bro? Matanya konteksnya. Loh, kan berbicara Ngawur kamu ya itu. tentang Iya, An-Najm mana? itu. Bukan, itu tuduhan. Gini loh, bahkan kamu bahkan mesti saya ajari kamu cara menyerang Islam gitu loh. Oke, gini. Pakai hadis ini yang mengatakan Diam dulu, karena yang diserang adalah narasi Islam. Nanti gantian kamu gini, Herdi. Silakan. Riwayat ini yang dipakai gitu loh. Masa kamu nggak baca bukunya Salman Rushdie? Kamu kalau ingin menuduh pakai ayat-ayat Ghoronik, pakai riwayat ini. Ayat Quranmu mana? Itu Ini keterangannya. asbabun nuzul surat Mana itu An-Najm. keterangannya asbabun nuzul? Mana keterangannya? Fara'aitumul Lata wal Uzza wa salasal ukhra. Oke, itu kalau dicari An-Najm ayat berapa? Itu asbabun nuzulnya. Oke, coba kita lihat ayat ini ya. Kita lihat ini ya. Kita lihat ini ya. Fara'aitumul Lata wal Uzza. Farhan, coba kasih saya di layar besar. Farhan. Kamu harus gantian Derdi. Iya, bentar Gak dulu. apa-apa. Kasih dia dulu, kasih dulu, nggak apa-apa. Ini kan An-Najm. Iya, An-Najm. Iya. Nah, An-Najm ayat berapa? Ayat berapa asbabun nuzulnya itu? An-Najm ayat berapa? Coba, kamu bicara. Saya bantu buka dari sini. An-Najm ayat berapa asbabun nuzulnya itu kamu baca? Cepat, Muslim yang tahu jawab. An-Najm ayat berapa di sini? Saya baca asbabun nuzulnya. Halo, jawab. An-Najm ayat berapa? Ayat 19. Ayat 19. Nih saya klik ya. Iya. Ini 19 ya. Masa pendebat Kristen mesti diajarin cara nyerang Islam? Iya, bukan. Malu-maluin. Masalahnya nggak ada asbabun nuzulnya nih. An-Najm ayat 19, oke? Iya. Oke, 19. Nih. Bro mau keliling sampai ke Jerman pun nggak ada asbabun nuzulnya. Nih. Lah itu? Mana? Oh bukan begitu, gini. Saya kasih lihat ya, sabar ya. Ya coba pindahkan asbabun nuzulnya, ada tulisannya asbabun nuzul ya, An-Najm ya. Jangan karangan. Pindahkan Farhan. Ya, Buka layarnya. Udah kamu tenang dulu Farhan kan nggak ngerti, tunggu bentar. Anjrit. Farhan belum sampai ke situ Bang Malikil. Jadi iya, Farhan belum sampai ke situ, betul lah. Topik ini udah pernah gua bahas sama Herdi. Farhan bentar, nanti Alwan itu pura-pura ada tamu. Alwan. Manusia baru, kalau Anda nggak sopan saya tendang. Kasih pantat kau. Saya sopan dari tadi diam aja. Saya Alwan. Saya tidak suka dengan orang-orang yang ini. Alwan. Sebentar Herdi, kita buka saja tafsirnya. Bukan tafsir asbabun nuzul, Dek. Aduh, asbabun nuzul itu riwayat. Kamu kok ngajarin saya tentang riwayat? Ini orang mau lari. Tadi bicara asbabun nuzul tafsir. Sebentar. Saya tanya, sekarang kamu jawab jujur. Saya tanya, jawab jujur. An-Najm ayat 19 punya asbabun nuzul enggak? Jelas. Lihat riwayat ini, lihat.
Mana keterangan asbabun nuzul an-najm? Ini lihat ini. Ini cerita tentang ayat apa ini? Ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Riwayat Al-Bazzar. Coba kita lihat ya. Sebentar. Bentar dulu. Sebentar. Jangan kejang-kejang, Herdi. Ini asbabun nuzulnya ini. Mana? Herdi, kamu tadi dikasih. Sebentar ya. Herdi, kamu tadi dikasih waktu luas, tidak disambut. Kejang-kejang dia, ketahuan dia, bohong. enggak. Bentar, kita lihat dia dapat dari mana ya. Tolong Kita Herdi lihat. diam. Kalau saya dari seperti itu aja 22. kamu tendang saya di komal kamu. Tolong hormati satu-satu. Silakan. Farhan, ini urusan saya dengan Alwan. Dia kan mau tak ajari, dia anggaplah murid saya. Dia mau aku tak host, ajari Herdi. tentang Gimana? Herdi, please. Bahkan sebentar ya. Nah, Kamu ini. mau ini keliling sampai- ada di Pak Al-Qasyatin. Alwan. ada di Tabrani kayaknya. Mana Alwan, tadi? kamu mau Naik keliling jadi. Arab Saudi, Benar. tidak ada asbabun nuzul an-najm, Arul. Kamu Itu mau asbabun keliling nuzulnya. jazirah. Iya, Justru mana keterangannya? asbabun nuzul itu riwayat, tidak harus ada tulisan seperti itu asbabun nuzul. Ketika ada riwayat menerangkan tentang ayat ini asbabun nuzulnya. Coba ceritanya bagaimana ayat ini turun. Kamu Pak. Herdi, Paham enggak jangan kayak anak-anak tentang Herdi. riwayat? Paham enggak tentang riwayat? Jadi Paham enggak tentang asbabun nuzul, riwayat? jadi ada asbabun nuzul ada nggak? Enggak, kamu gini, asbabun nuzul itu apa setahu kamu? Sebab-sebab turun ayat kan? Nah, Iya. ceritanya ayat ini turun ini didapat dari mana? Ceritanya sama ayat ini tidak? turun. Sama Dari tidak yang kamu riwayat- baca? Iya. Iya, sama dari riwayat tidak? Bazzar. Aduh, Dari sama riwayat Bazzar tidak. ini. Ayub mengatakan, Gantian ngomong ya. Saya Ayo. jelasin ya, kita gantian ya. Herdi pelan-pelan. Oke. Herdi Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nanti Ayat ini, hadis ini, Aku kasih riwayat pantatku, ini, aku ini tendang riwayat hadis riwayat Al-Bazzar, ya. Ini hadis menerangkan tentang turunnya surat An-Najm afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Kita lihat ini ayat keberapa? Ini ayat keberapa ini? Coba kita lihat. Surah An-Najm, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah membaca surah An-Najm. Jadi ini riwayat, ini asbabun nuzulnya ini. Kata Herdi, di mana ada tulisan asbabun nuzul? Kami nggak peyang seperti kamu. Asbabun nuzul itu, ya, artinya ada riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat itu. Nah, ini ayatnya, ini ceritanya, apalagi yang kamu minta? Ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Dan inilah yang dipakai oleh Salman Rushdie dalam membuat ayat-ayat setan. Dia pakai ayat ini. Nah, di sini dikatakan Rasulullah itu ikut sujud. Ini makanya saya bingung juga ya, kok ada gitu loh pendebat Kristen, dia nggak tahu apa yang dia mau perdebatkan gitu loh. Dia sebabun nuzul itu kayak mana? Nah, kalau kita kitab apa ini ada di sini. Di sini ditulis di halaman, bisa dibesarin dulu punya saya Bang Farhan. Sudah Ustaz lah. Jadi bukan kesalahan kita kalau dia tidak ngerti apa keterangan apa itu yang dimaksud asbabun nuzul. Nah, ini ada di dalam kitab Al-Bazzar, Al-Bahr Al-Zakhar volume 11 296. Masa saya harus buka kitab ini lagi? Kamu carilah Herdi. Nih, Al-Bahrul Bible yang gak ada asbabun nuzulnya. Iya. Al-Bahrul Al-Zakhar volume 11 halaman 296. Ini kamu cari. Al-Bazzar. Nah, Al-Bazzar membawa narasi atau riwayat tentang sebab turunnya ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manati salisatal ukhra. Ini di ayat ke-19. Kamu cek. Mana kita coba buka saja ayat Al-Qur'an ayat 19 ya. di ayat yang Audio suara bagus gak? Yang di bawah. Kita tunggu sambil nunggu Ustaz Alwan untuk ini Bagus. Lanjut. Nah, gini Oke, kita buka ya thank you, surat Mas An-Najm. Ini surat An-Najm. Sebentar. Ini surat An-Najm ayat 19. Afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Lata dan Uzza? Nah, kita lihat ini ya. Baca Indonesianya ya. Maka apakah patut kamu orang-orang menganggap berhala Lata dan Uzza? Karena dia tidak tahu bahasa Arab, jadi kita
Harus rendah diri kita ke terjemahan. Kita lihat. Mana tadi? Kita lihat di sini. Ini. Membaca surat An-Najm sampai pada ayat. Jadi Rasulullah baca dari awal sampai ayat ini. Maka apakah patut kalian menganggap berhala Al-Lata dan Uzza? Jadi ini ayat ke-19. Orang kalau baca Arabnya sudah tahu ini dalam kurung ini. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisata ukhra. Jadi jelas-jelas ini cerita tentang turunnya ayat surat An-Najm. Kata Herdi, gara-gara tidak ada tulisan asbabun nuzul, berarti ini bukan asbabun nuzul. Palelupeyang. Ini harus ngerti, asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Ada riwayat yang menceritakan ayat itu turun kenapa, apa yang terjadi pada saat ayat itu turun. Nah, ini dijelaskan di sini, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah membaca surah An-Najm sampai pada ayat ke-19 ini. Jadi kalau kamu nggak nemu, itu karena keterbatasan ilmu kamu, Herdi. Ya, kamu lari ke surat Al-Hajj, kan lucu. Masa kami yang harus mengajari kamu cara menyerang Islam? Masa kami yang harus kasih tahu bahwa ada riwayat tentang surat An-Najm, ada asbabun nuzul? Sayang dengan sayang sekali, sayangnya ini palsu. Oke, sudah. Riwayat Al-Bazzar ini palsu, gitu loh, ya. Good. Ngerti ya? Oke, pindahkan. Farhan, pindahkan, bro. Iya. Supaya saya ajari kawan-kawan muslim di sini. Pindahkan, oke. Jadi dia nggak baca tadi. Apa yang tertulis di dalam Al-Hajj 52 Asbabun Nuzul diceritakan oleh Al-Bazzar. Kamera saya harus dimatikan dari sana ya, Bang Farhan? Aduh. Kamera saya matikan dulu. Kok saya nggak bisa matikan dari sini ya, kamera? Harus dari sana ya? Bisa. Oke, ada Ustaz. Oke, udah? Oke, gini. Jadi Alwan kan tadi, Alwan dari tadi kan menceritakan, ini saya baca ya, hal yang sama juga di dalam Al-Hajj 52 yang diriwayatkan oleh Al-Bassas, sama yang dibacakan oleh Alwan dari tadi itu sama. Tentang An-Najm, sama. Kita baca ya. Diriwayatkan pula oleh Bassas Ibnu Murduwai melalui jalan lain dari Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Muhammad di Mekah membaca surat Wat Najmi Idzahawa, demi bintang ketika terbenam, sampai ayat Afara aitumul la'ata wal uzza wa mana'atat sa'alit salatal ukhra. Nah, maka apakah patut kami hai orang muslim menganggap Alata alasa alusa? Dan mana ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? An-Najm 1 ayat 1-20. Setan menyelinap pada lidah beliau. Tilkal garanikul ula wa inna syafa'atuna la turtaja. Itulah berhala-berhala yang paling mulia. Jadi kata Muhammad itu berhala-berhala yang paling mulia dan syafaatnya benar-benar dapat diharapkan. Berkatalah kaum musyrikin, dia belum pernah menyebut dan memuji Tuhan. Jadi Muhammad itu memuji setan. Berhala Ta'alusa memuji Tuhan kita sebelum ini. Dari mana itu tulisannya? Jangan ditambah-tambahin dulu, pekok. Herdi jangan bawa narasi dulu. Bang Son Adam sabar. Herdi, kalau baca jangan bentar dulu, narasi. Iya, tapi gak fair kamu. Cara kamu gak fair. Oke, lanjut. Iya kan berhala kan setan. Berkatalah. Jangan dikatakan apa yang tidak ada di situ. Iya, berhala bukan setan. Oke, narasinya menyembahnya itu loh. Iya, oke, bentar lanjut. dulu. Berkatalah kaum musyrikin, dia belum pernah menyebut dan memuji Tuhan kita. Tuhan mereka apa? Berhala kan? Ya udah, kalau kamu menganggap berhala bukan setan nggak masalah. Memuji Tuhan kita sebelum ini. Setelah sampai pada bacaan sajda, Muhammad sujud. Muhammad bukan hanya memuji, tetapi sujud dan mereka mengikutinya. Nah, sekarang yang dibacakan dari tadi baca ini dulu kan, bawahnya, jangan. Selesai, sampai selesai. Di situ masih ada kalimatnya. Oke, bentar ya. Kebiasaan ini. Lanjut. Oh iya, baca bentar. bawahnya. Sampai mana? Sujud mengikutinya. Maka turunlah ayat Al-Hajj 52.
sebagai penegasan bahwa setan, ini kan sebab musababnya. Al-Hasr Ya, 52 lanjut. Alwan. Baca dulu. Penegasan bahwa setan selalu berusaha membelokkan apa yang ditugaskan kepada para nabi dan rasul. Tetapi Allah melindunginya dari gangguan setan. Allah melindunginya dari gangguan setan. Dor. Itu yang kamu sering lakukan, edit kalimat kamu yang belum selesai kamu selesaikan. Kalau mau nyerang Tampar kamu sendiri di situ. Herdi. Udah? Aduh. Udah ya. Itu apa dilihat dulu. Bentar dulu. Bentar dulu. Cara-cara kiamat udah hancur lebur pakai buku Sirah Nabawiyah Bentar saya, kamu masih mau dulu, diulang lagi. Dek. Bentar dulu. Saya di Oke, sini. lanjut. Herdi.